Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fauzanur dengan NIM 1806826. Di sini saya akan membahas suatu karya sastra berbahasa Jerman, yaitu dongeng yang berjudul Der Godvater Tod, yang ditulis oleh Bruder Grimm. Seorang pria miskin memiliki 12 anak. Ia harus bekerja keras untuk memberi makan mereka semua. Ketika anak ke-13 lahir, pria itu memutuskan untuk mencari ayah baptis untuk anak ini. Dia berlari ke jalan raya dan menemukan Tuhan sedang berjalan di sana. Tuhan meminta untuk menjadi ayah baptis, menjanjikan kesehatan dan kebahagiaan anak itu. Setelah mengetahui bahwa pria itu adalah Tuhan, dia menolak dan mengatakan bahwa Tuhan memaafkan kemiskinan. Kemudian pria itu bertemu dengan iblis. Iblis meminta untuk menjadi ayah baptis, menawarkan emas dan kesenangan dunia. Setelah mengetahui bahwa pria itu adalah iblis, dia pun menolak dan mengatakan bahwa iblis menipu umat manusia. Pria itu masih berjalan dan bertemu kematian. Pria itu memutuskan untuk menjadikan kematian sebagai ayah baptis anaknya dengan mengatakan bahwa kematian mengambil orang kaya dan orang miskin tanpa diskriminasi. Minggu berikutnya, kematian menjadi ayah baptis anak itu. Ketika anak laki-laki itu dewasa, dia dijanjikan bahwa kematian akan menjadikannya seorang tabib terkenal. Dijelaskan bahwa setiap kali anak laki-laki itu mengunjungi orang yang sakit, kematian akan muncul di sebelah orang yang sakit itu. Jika kematian berdiri di kepala orang itu harus diberi ramuan khusus yang ditemukan di hutan dan disembuhkan. Tetapi, jika kematian muncul di kaki orang tersebut, perawatan apapun pada mereka akan sia-sia karena mereka akan segera mati. Tabib itu segera menjadi terkenal, seperti yang telah diramalkan kematian, dan menerima banyak emas karena kemampuannya yang luar biasa untuk melihat apakah seseorang akan hidup atau mati. Saat raja negeri jatuh sakit, kemudian sang raja memanggil tabib itu. Ketika tabib itu pergi menemui raja, dia segera menyadari bahwa kematian sedang berdiri di kaki tempat tidur. Tabib merasa kasihan kepada raja dan memutuskan untuk menipu kematian. Tabib itu membalikan raja di tempat tidurnya, sehingga kematian berdiri di atas kepala, dan kemudian memberi raja ramuan untuk diminum. Segera setelah itu, kematian mendekati tabib, mengungkapkan kemarahan karena menipu dia dan tidak mematuhi aturan kematian. Tetapi, karena tabib itu adalah anak baptis kematian, dia tidak menghukumnya. Kematian kemudian memperingatkan tabib bahwa jika dia menipu kematian lagi, dia akan mengambil nyawa tabib itu. Tidak lama kemudian, putri raja jatuh sakit dan tabib itu pergi menjenguknya. Raja menjanjikan putrinya dalam pernikahan dan warisan mahkota jika tabib menyembuhkannya. Ketika tabib mengunjungi sang putri, dia melihat kematian di kakinya. Mengabaikan hal ini, dia terpikat oleh kecantikan sang putri dan berpikir untuk menjadi suaminya. Tabib itu membalikan sang putri sehingga kematian ada di kepalanya. Dia kemudian memberinya ramuan. Tepat saat sang putri datang, kematian mencengkram lengan tabib itu dan menyeretnya ke sebuah gua. Di gua ini ada ribuan lilin, masing-masing dibakar dengan panjang yang berbeda. Kematian menjelaskan bahwa panjang setiap lilin menunjukkan berapa lama lagi seseorang harus hidup. Kematian menunjukkan kepada tabib bahwa lilinnya itu sangat pendek, menunjukkan bahwa tabib tidak memiliki waktu lebih lama lagi untuk hidup. Tabib itu memohon kepada ayah baptisnya untuk menyalakan lilin baru untuknya, sehingga ia dapat menjalani kehidupan yang bahagia sebagai raja dan suami bagi putri yang cantik itu. Tabib itu memohon agar dia mengeluarkan satu lilin dan menyalakan yang baru. Kematian mematuhi. Dia berjalan menuju lilin tabib dan melihatnya. Saat dia akan menyalakan lilin baru, kematian mengangkat sabitnya dan lilin tabib itu padam. Begitu lilin padam, tabib itu jatuh mati ke tanah. Sekian pembahasan dari dongeng yang berjudul Der Godvater Tod ini.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.